Halo, gue Jawa, Gua Ray, kita dari Intelek Orthodox. Jadi apa yang mau kita bahas? Bahasa apa nih? Lo berawal dari thrifting, dan gue berawal dari sneaker. Coba Terus? kita gabungin thrifting sama sneaker nih. Oke. Buat skenanya nih, maksudnya kan lagi apa nih? Booming-boomingnya nih, Lagi hype. lagi hype-hypenya nih. Kebanyakan kayak acara-acara gitu kan. Gue lihat thrifting itu udah masuk ke skenanya sneaker nih, kalau gue lihat nih. Kenapa gitu? Gue juga kurang tahu deh. Kenapa bisa gitu? Makanya gue tanya sama lo nih, skena thrifting itu kayak gimana gitu awalnya itu? Thrifting. Mungkin yang lu bilang skema vintage sudah merambah-rambah ke Iya, mungkin ke hype, ke jalur-jalur. Pokoknya kalau udah pakai vintage mahal. Kata siapa? Hah? Kata Kayak gue tadi. Stereotipnya aneh. Iya. Kalau menurut lo gimana nih? Enggak. Oke, kita bahas. Kenapa enggak? Gue nanya kenapa lu berbicara seperti itu dulu. Iya, soalnya kalau gue lihat itu terkadang kan kalau misalkan kebanyakan tuh Apakah kayak- masa lu turun pindah ke masa gue? Mungkin. Atau Kalau gue lihat banyak yang dari era sneaker tuh, dari yang ranahnya sneaker tuh jadi lebih ke vintage tuh, ke thrifting tuh. Makanya gue lihat apa sih namanya, kayak fenomenanya lah. Oke, langsung ngomongin deh. Boleh langsung ngomongin lah. Enggak, kalau gua lihat ya, iya sih emang sekarang Iya. lebih ke vintage. Mau yang tadinya dia streetwear, Iya. yang tadinya dia hype gitu ya kan. Sekarang ke Pakai bajunya blel-blel. Pakai nggak malu baju dia. Hah? Nggak malu. Ya nggak malu lah, kan mahal. Nggak ada yang mahal. Nggak ada. Enggak. Oh, jadi yang nilai itu bukan karena barangnya ya? Bukan. Bukan. Mungkin gini bang, ketika mungkin di sneakers orang berlomba-lomba untuk ngantri raffle Iya tuh. buat dapetin sepatu yang Limited gitu Iya ya. kan? Tapi kalau di vintage nih, kalau karena di dia thrifting itu- nggak, dia mungkin orang-orang yang ngantri raffle buat sepatu limit biar gue paling beda sama kayak sepatunya. Oh iya. Terus kalau di thrifting or di vintage kan semua barang emang udah beda. Maksudnya lu Pokoknya beli kalau satu nggak ada iya. yang mungkin ada yang sama. Pokoknya kalau lo terjun ke pasar itu belum tentu si A punya, si B Iya. punya ya. Kecuali Ah. yang lu buka bal-bal pabrik. Kalau balap gimana? Ya bajunya baju pabrik satu kan masuk semua banyak seragam terus dibuang Oh, iya, di luar. bener. Nggak, sebenarnya mungkin fenomenanya yang terjadi tuh kayak gitu. Ketika lu ngelihat orang-orang Iya yang sih. tadinya nge-hype ngebeli barang vintage mungkin karena notabene mahal sih. Iya. Sebenarnya mungkin Karena mereka emang dari ingin awalnya terlihat murah kali ya. Awalnya sih murah. Awal murah terus kayak misal terus kayak orang-orang. Sebenarnya skemanya kan vintage dapat dari thrift ya kan. Mhm. Jadi kalau lu mau ke vintage lu harus tahu thrift dulu karena Ya. Harus terjun ke pasar Kenapa? dulu. Iya, kenapa diharusin dibandingkan lu nyari barang vintage langsung Via online atau via online yang barangnya segmented mahal. Mhm. Lebih baik lu harus tahu thriftingnya dulu. Jadi lu bisa nggak mahal-mahal amat lah dapetin barang limitednya. Gitu. Jadi kebanyakan orang itu beli barang vintage itu lebih ke Pengen beda, Pengen sebenarnya. beda. Cuman ada yang mungkin ada yang instan ya. ada yang instan, ada yang memang ngukurnya baju ini mah belinya di online sini, ini dia jual harga mahal, jadi udah gengsi lagi. Back to basic, gengsi. Oh, back to basic ya. Iya, maksudnya berarti kalau di situ tuh yang dirugiin siapa tuh? Nggak ada yang rugi. Nggak ada yang dirugiin berarti dong. Maksudnya siapa tahu nih para thrifter kayak Balik lagi ketika mungkin di sneakers ada namanya reseller Iya, iya, reseller. yang merasa rugi mungkin orang-orang yang pengen sepatunya cuman nggak punya duit banyak dan malas ngantri. Iya. Kalau yang gue alamin sih, kalau dari dunia reseller ya, kan gue termasuk suka jual sepatu juga Iya, gitu iya. kan. Jadi kan misalkan gue dapet nih dari raffle, dari antri atau dari web kayak sekarang pun lagi zaman-zaman Iya, pandemi oke, kan, oke. raffle online nih gitu Iya. kan misalkan. Sebenarnya sih bukan karena itu barang limit, bukan karena misalkan kayak di Indo itu segmented kalau buat rilisin sneaker. Misalkan kayak sneaker Travis Scott gitu, yang Jordan 1 tuh nggak keluar di Indo. Iya. Ya kan? Mungkin itu bisa jadi
harganya langsung melambung tinggi kan. Iya. Contoh kedua misalkan kayak misalkan lo beli sepatu kayak dang gitu kan. Dang itu sebenarnya kalau di luar mungkin shipping atau kayak dijual retail bebas gitu aja. Iya. Kan kalau di sini perlu raffle online gitu kan. Iya. Mungkin dari situ yang bisa bikin mahal sih sebenarnya. Iya, iya kan kalau di sneakers gitu kan. Iya. Terus ditambah orang yang tadinya nggak tahu, sosok tahu ikutan pengen beli terus jadi ikut jualan. Ikut jualan kalau enggak ya udah menu-menuin aja lah. Iya benar. Ya kalau di sini sebenarnya sama kayak gitu. Cuman lebih pada ikut-ikutan, nggak mau ke thriftingnya dulu, nggak mau ke bawahnya dulu, langsung ke vintage-nya. Terus kalau digas dengan harga mahal, nggak terima. Padahal lo harusnya tahu dulu sistemnya, basicnya dulu. Paling nggak lo harus tahu dulu, maksudnya lo nih kemana ranahnya dulu. Emang vintage, thrifting emang nggak bisa disatuin karena thrifting kan cari barang ibarat itu dengan budget murah. Kalau vintage sudah cari barang segmented, mau budget murah mau budget mahal. Iya. Barang yang lu suka lo beli gitu kan. Iya. Cuman sebelum masuk ke ranah segmented, lo harus tahu ranah sininya dulu, biar lo nggak bego-bego amat di vintage-nya. Di era situnya itu ya. Iya, terus sebenarnya mainin imajinasi aja bang. Oh gimana tuh? Jadi misalkan gini, yang gua rasain ya pribadi, ya gua jual barang vintage kayak yang di belakang nih jatuh. Lu nggak ngerti apa-apa, cuman gua cuma bilang ini dead stock, nggak ada yang punya di dunia, cuma lu doang vintage. Lu pakai lu kayak wah anjing iya sih keren, lu punya duit bayar. Oh iya. Gua dapet 10.000, lu nggak tahu. Imajinasi dimainin kan, ada yang nakal dan gue jual dengan harga sesuka-suka gue loh. Iya, ditambah lu mungkin mau jual lagi tambah mahal, padahal historinya mungkin ada historinya, cuman historinya ya nggak bisa ini pakai uang, bukan berarti mahal ya. Oh iya. Ya udah ngapain dihargain gitu loh, cuman malah dihargain gede. Benar sih. Iya berarti eranya itu udah campur aduk nih sekarang. Baik lagi ke uang lagi. Iya sih. Ke uang. Di mana ada uang di situ lo bisa beli. Ada barang. Oh siap. Gitu. Ibarat kata lo jual gue beli. Oh iya. Itu di sneakers ya? Iya. Kalau di vintage beda. Kalau vintage lebih ngeri. Kalau vintage tuh gimana? Uang bisa dicari, barang nggak bisa dicari. Jadi gimana caranya ada barang halalin ada uang. Nah satu lagi nih yang mau gue cari tahu nih, yang mau gue bahas nih Re. Awalnya kan, gimana bisa booming? Kalau iya awalnya gimana bisa booming nih? Awal mula kan kayaknya gue lihat tuh dari tahun 2018 ke 19. Yes. Itu kan kayaknya wah mungkin kalau yang biasa terjun ke pasar sama enggak, gue sempat ngeliat perbedaan ini. Misalkan kayak gue tahun 2006an tuh kayaknya kalau ke pasar bawa duit 50.000 tuh dapet lah bangsa kayak 5 kaos, iya, dapat 2 baju, dua hoodie gitu ya kan. Iya. Gue ngeliat kayaknya anjir. Soalnya gue pada tahun-tahun segitu gue sering main ke nyari streetwear yang mungkin. Enggak, kalau gue jatuh thrifting tuh bukan nyari streetwear, bukan nyari brand, nyari bagusnya. Kan ada tuh yang nggak no brand atau apa, karena gue lebih suka tengkorak misalnya nih, gue beli yang full tengkorak kayak gitu misalkan. Nah itu gue nggak begitu melihat apa sih namanya. Mungkin kalau misalkan kayak brand-brand gue zaman segitu tuh kayak gue lagi suka nyebling kan, gue senang tuh nyari di Kiss lah di sana gitu. Nah itu fenomena apa sih kok bisa tau-tau kayak sekarang tuh vintage thrifting tuh kayak. Menurut lo mereka naik di tahun berapa? 2018 2019 lah. Sadar nggak lu gara apa? Kan balik lagi itu gara-gara sneakers juga. Iya. Kenapa? Berarti sadar nggak kalau itu gara-gara sneakers? Gue iya sih sadar sih kalau kayak gitu. Kurang tahu juga tapi gue. Saint Waterspoon? Wow. Air Max menang apa? Oh menang kontes Nike Day ya? Dia kan nggak sih anniversary Nike nggak sih? Bukan kalau Saint Waterspoon itu dia menang kontes Nike Air Max. Ya, Air Max Day ya? Air Max Day. Air Max Day ya? 26 Maret. Dia naik kan? Naik tuh. Dia thrift shop. Oh gitu. Rontu ya? Iya, Rontu. Oh jadi fenomena itu yang dilihat, maksudnya tau-tau jadi Kalau vintage menurutku sih itu di dunia ya. Cuman kalau ke thrifting mah mungkin ya namanya thrifting. Ya Saint Waterspoon juga mungkin thrift.
untuk dapetin barang vintage. Mungkin dimasuk Indonesia kadang otaknya nggak ke vintage-nya doang, mungkin emang ke murahnya, emang ada juga yang ke vintage-nya. Jadi bener kan, gara-gara Sven kan? Iya sih. Karena sepatunya dia. Iya. Awalnya mulainya dari situ kan. Kalau si Sven Waterspoon ini tukang kardigan buat cewek tuh, Oh iya. kayak di Majestic tuh, pasti naik kardigan mahal, bukan vintage. Emang kebetulan aja si Sven Waterspoon-nya itu thrifter di sana. Iya. Dan dia juga punya toko thrift shop di Amerika sana. Ini logika ya. Oh iya. Bukan sosok tahu aja, memang sebenarnya di 2019 2020 naik semua thrifting deh emang. Berawal dari situ. Iya. Ya kalau gua Masuk lihat. akal sih. Terus Iya sih. lu ngomong begitu berarti karena lu warga Indonesia yang ngerasain fenomena itu di Indo. Di Indo. Ini kita bahas semua kan. Waktu tahun berapa dia datang sini gara-gara USS? 2019. Tambah hype lagi kan. Nah, habis itu baru kan. Oh. Ya kan? Iya. Nah, ya udah. Logika berarti siapa? Sven Waterspoon. Air sendok. Mau Sven Waterspoon apa Sven Watermelon nanti kita undang. Watermelon. Lagi undang watermelonnya aja. Tapi bener nggak? Bener-bener masuk akal sih sebenarnya. Kenapa fenomena dari sneaker jatuh ke thrifting ya kan? Iya kan? Iya, kebanyakan sekarang apa sih namanya acara-acara sneaker itu udah dibumbui-bumbui dengan adanya boot-boot Thrift, acara ya thrift kan? juga udah banyak. Acara thrift udah banyak. Sebenarnya nggak bisa dipungkit. Kayak bisa dibungkiri. Iya, cuma lama-lama ntar kelihatan siapa yang pemain lama, siapa yang emang zonanya ke vintage atau ke historinya atau ke fashionnya. Siapa cuma mau ikut-ikutan doang. Iya. Kalau gue lihat ya, maksudnya menurut pandang lo seneng nggak fenomena kayak gini? Seneng nggak seneng? Ini dari lo jadi pedagang, dari lo jadi hunter juga kan sebutannya kan? Oh iya. Iya. Terus jualan juga, ngoleksi juga gitu ya kan? Tanggapan orang pasar pun mungkin ya, misalkan kayak yang tadinya nggak tahu nih brand apa. Oke. Ini yang sesimpel mungkin kayak misalkan semua orang tahu di Supreme. Oh iya kan? Terus semua orang juga tahu Supreme kalau di pasar fake dong. Oh iya. Supreme fake aja yang udah itu tuh pasti fake. Harganya tuh mahal banget. Udah, yang penting Supreme ya bacaannya. Ini Supreme lah ya. Tagnya apa bodo amat ya, yang penting pokoknya Supreme lah ya. Yang secara logika berarti pedagang di pasar udah kemakan orang, tau lu. Udah kayak udah wah, orang pada bilang Supreme, udah mau Supreme dikit nggak tahu Supreme apaan ya kan? Supreme bal Korea, iya, bal Japan, gitu. Itu tuh secara logika yang simple itu kayak gitu. Jadi jatuhnya mahal. Apa ini mahal nih, wah ini beb nih mahal. Padahal kita nggak tahu itu beb ori atau fake. Ori atau fake ya. Fake vintage atau enggak, bodo amat lah. Yang penting itu dia dapat duit, barang kejual selesai. Yang gitu. Tapi lo seneng dengan fenomena ini? Senengnya sih ini. Pas lo dagang kali ya? Enggak. Kalau itu mah udah pasti lah. Itu pasti seneng ya? Yang dulu mungkin kita nggak bisa nemuin cewek-cewek cakep di pasar Senen, sekarang banyak hijaban. Wah. Aduh, di cewek gue lagi anjing. Enggak, tapi bener. Dari tahun pertama kali thrifting itu ya udah anak laki-laki ya kan yang bener anak kumuh banget kasarnya. Pokoknya kalau cari barang biar bagus. Ya pokoknya kalau kan gue basic dari Manggarai ini. Lo tau lah kasarnya kalau Manggarai itu daerah apa nih? Itu ke Senen pun waktu gue dulu kan naik 17 tuh ya kan Metro Mini kan. Gue ke Senen pun tuh kayak anjing masih ngeri dulu Senen. Iya. Kan kayak dulu zaman dulu tuh kebanyakan kayak nyokap gue ngomong tuh kalau misalnya ngapain kesono? Takutnya lu di inian, di apa namanya? Di apa sih namanya? Begal apa? Iya, dipalakin sama orang sana, sama daerah sana. Tuh gue masih stigma kayak gitu masih ada tuh waktu pas di Senen tuh. Ya kisaran tahun 2000-an lah. Cuman kalau sekarang kalau lu ke Senen udah bertiga, berempat, berlima pakai kacamata, mawanya. Pokoknya udah adon lah ya. Ya kadang emaknya, mana anaknya nih, sama supirnya. Oh, iya. Yang job base supirnya nyupir, malah jadi bawa barang. Iya. Gitu sekarang. Nawarnya udah begini, iPhone 12. Yang itu berapa gitu-gitu. Oh, iya.
Berarti apa orang Udah pasar kalah itu- CNC sama Oh. pasar Senen sekarang. Masih orang pasar di- itu ngerasa diuntungin berarti ya, kalau dengan fenomena kayak gini. pas ya memang kita nggak ada fenomena ya udah emang dia targetnya nyari untung Targetnya kan. sih. Cuman mungkin emang lebih untung sekarang. Diuntung sekarang terus kayak apa sih namanya online pun udah nggak bisa Iya, dipungkiri ya. sebenarnya terus yang nggak yang pahitnya sih, jadi kan itu manisnya lah ya. Pahitnya tuh ini, Kayak lo orang tuh pandangan lo menurut jadi thrifter kan, Itemnya, iya. hunter gitu kan. semuanya deh universal, thrifter, jualan, gua apa, gua pandangan gua sih lebih gampang ngejual barang. Harusnya gua seneng dong sebagai penjual, cuma gua enggak. Why? Itu kayak tek-tek biasa aja, tentang Chicago, tentang Lakers. Oh iya, pokoknya Ngikutin serial Netflix tau Oh lo. iya, NBA, Jadi mahal, Jordan lah ya. jadi mahal. Jadi mahal. Padahal notabene misalkan kayak contoh tag NBA, mungkin Lakers atau Bulls jadi mahal. Padahal kalau di mall Sports Station mungkin ada NBA ya, Oh iya. Ada lah pokoknya. masih ada gitu loh, Pasti masih bukan ada. vintage. Kan kalau misalkan vintage itu kayak setahu gue kayak apa sih namanya? Tagnya Salem gitu. Iya 2000 ke bawah lah, 2000 ke bawah lah ya. 10 tahun ke bawah lah dilewati. Cuman ini salah ngegoreng sih maksud gua. Jadi apa-apa kalau NBA kalau ini mahal. Iya. Kalau Supreme lah mahal dah. Supreme mahal. Iya dah. Sama Vintage mahal. iya. Full Single stitch. single stitch Nih single mahal. stitch kayak contohnya. Double stitch nih. Iya, ada single stitch, ada double stitch kan. Iya, Padahal di iya. Uniqlo aja single stitch. Oh single stitch. Uniqlo single stitch kalau lu lihat ada baju Uniqlo. Cuman gue pernah nanya Apa? sama ada teman gua, Mm-mm. dia jurusan tata busana ya. Emang kalau single stitch mesinnya mahal, mesin zaman dulu. Emang Oh, katanya gitu. gitu. Sekarang, Oh, kenapa? Terus gue tanya kenapa Uniqlo yang punya nih? Iya. Kenapa Uniqlo doang yang single stitch? Ah. Katanya dia pabrik mesin. Oh, udah Kalau kayak brand-brand rumahan tuh pasti double stitch sih. Kalau nggak emang bukan kayak Uniqlo ya, kayak Uniqlo H&M kan mungkin ada yang single stitch dan mesinnya katanya. mesinnya mahal sih ya. Yes. Udah apalagi nih kira-kira nih? Ya, Jadi kesimpulannya nih obrolan kita tentang sneaker dan thrifting nih untuk mungkin memulai vintage ya. iya untuk memulai obrolan kita sebagai Oke. Sebagai era nih makanya Ray nih ngebantu kita nih nanti nih. Ya gengs. Jangan lupa. ya mungkin kayak gitu aja, mungkin next time kita obrolin yang lebih intens bang. Iya. Berarti ntar kita bikin juga nih kayak Mungkin kita misalnya kasih contohnya. kita kasih contohnya nih kenapa bisa vintage, kenapa bisa nggak vintage gitu Kita lu ya. ajak ke pasar Senen ngeliat cewek-cewek. Oh siap. Siapa? Siap nggak lo? Gue siap nemenin lo. Istri anak di rumah. lu Iya, pulang. makanya. Gimana? Sangat emang gue deh. Gitu ya. Silakan opening bang. Opening. Closing. Sorry. Oke. Untuk buat IO Family mungkin itu Iyo family no. IO Family. Soalnya kan kita dari Intelek Orthodox Keluarga ya? Family, keluarga family gitu. Jadi gue boleh keluarga nih. Oh jelas lo udah jadi keluarganya pas sekarang. Utang minjem duit boleh. Boleh. Oke mungkin kayaknya gitu aja buat IO Family buat pembahasan tentang sneaker dan thriftingnya. Kita gabungin ya, Ya, sedikit kita, lah ya. sedikit kita gabung soalnya emang fenomena ini tuh kayak gimana sih kasarnya udah nggak bisa dihindari lah. Mungkin tapi udah kayak ngeblend gitu ya untuk sneaker, thrifting, vintage dan lain-lain gitu ya kan. Untuk streetwearnya juga gitu ya kan. Mungkin ntar bakalan kita nextnya lagi bakal kita obrolin lebih lanjut lagi ya. boleh. Oke untuk closingnya stay away from drugs. Ini itu apa tuh? Jauhi narkoba, dekati wanita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intelek Orthodox sign out. Peace. Tuh jadi tadi katanya apa? Jauhi narkoba, dekati Dekati wanita. wanita. Habis itu assalamualaikum. Lah bener, iya dekati langsung ntar nikahi. Dari otak jahat langsung assalamualaikum tuh. Oh iya bener. Dadah.